Masih di 4 babak, ayo teruskan Topik. Apa Mbak Mel? Ya kan gitu, anaknya emang gak nyimakan. Kita ketemu di 4 babak masih dengan korban yang sama. Iya, enggak korban yang sama. Dengan 2 kader Golkar, masih ada Kak Indah sama Kak Gamal. Gimana buat lo yang belum pernah mengikuti 4 babak? Aku ceritain lagi nih. 4 babak itu adalah pembahasan satu tema yang kita cacah menjadi 4 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan akan mempunyai waktu untuk menjawab selama 4 menit saja. Di mana di ruangan ini diisi oleh 4 orang. Ada saya, sekali lagi ada Kak Indah, ada Kak Gamal, dan kamu? Taufik Alheri Hidayat. Yang fungsinya? sebagai pengganti orang yang sedang kolesterol. Kenapa sih dia mesti kolesterol? Beneran. Udah. Oke, di belakang, buat yang belum pernah nonton, jangan kaget tiba-tiba ada jam nongol. Big Ben. Di mana itu akan menghitung 4 menit sampai mencapai titik 0. Pada saat 0, selesai atau tidak selesai jawaban mereka harus berhenti dibahas. Dan yang ada di rumah atau dimanapun yang nonton ini, kalian nggak harus setuju. Ini bukan kita mencari persetujuan, kita cuma mau kasih lihat bahwa, ada banyak opsi untuk berpikir. Dalam satu badan bisa aja ada 2 atau 3 pendapat yang berbeda dan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Berpikirlah sendiri. Tenet. Dan waktu episode pertama kemarin dia senewan banget nih berdua nih. Coba kira-kira hari ini saya mau bahas apa? Enaknya bahas apa? Maunya bahas apa? Maunya kalau punya pilihan bisa mau bahas apa? Perdamaian. Perdamaian. Aku setuju kali ini. Kamu apa? Aku pro sama Gamal. Kamu apa? Perdamaian Kak Melani. Perdamaian. Oke. Udah capek minum-minum. 4 menit. Perdamaian. Itu spontan aja tadi tuh. Iya. Perdamaian. Iya, Perdamaian. Kamu bahas apa? Setuju aja. Perdamaian ya. Iya. Oke, kita akan berbicara soal kamu pernah mengeluarkan sebuah statement yang dikeluarin oleh salah satu dari mereka tentang persentase perempuan, jumlah perempuan di pemerintahan. Kita ini perempuan. Kapan ngomongnya? Nggak ada. Perdamaian kayaknya. Kapan ngomongnya? Itu kan di sini ya. Ini kadang-kadang dulu kalau kita ngomong pada saat perempuan, Ibu Kartini, kita ngomong general aja. Wah, perempuan kan belum boleh jadi apa, perempuan harusnya di rumah, perempuan harusnya masak, perempuan harusnya apa segala macam. Berbi banget lah. Sementara sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Malah di beberapa titik pemerintahan dibilang nih kalau partai atau badan apapun harus ada perempuan nih. Harus ada sekian persen minimal perempuan. Saya mau berbicara soal itu. Pertanyaan pertama. Tetet. Apakah perempuan harus ada atau dan bisa ada? Dia pakai timer sendiri, lu curang bener. Kepencet. Apakah perempuan harus ada dan bisa ada di semua isu? Ted, mulai. Harus. Sebagai aku perempuan, sorry ya Mal. Iya, nggak apa-apa, santai. Karena perempuan Udah jawaban itu dia enggak ntar nih. Gak apa-apa, lebih seru. harus ada ya. Memang kalau kita berbicara mengenai agama, dulu kan di agama Islam ya, lebih tepatnya Mbak, kan pemimpin itu harus laki-laki dan perempuan sebetulnya hanya menjadi followers lah. Tetapi kan sudah ada emansipasi perempuan. Dan ketika langsung kita haus dia. dan ketika kita masuk ke setiap apapun itu institusi, aku rasa perempuan tuh wajib ada sih. Karena wanita itu berpikir tuh pakai perasaan juga. Dan ketika perasaan itu masuk ke dalam pikiran gitu, itu akan bisa menyeimbangkan elemen laki-laki yang kadang tuh tebas-tebas aja gitu, nggak pakai perasaan. Apakah perempuan bisa mengerti semua isu? Harus Ini ada siapa di nih? semua isu. Saya? Dia masih melanjutkan nih. Oke, masih lanjutin. Oke, man. Kalau menurut saya sih ada porsinya ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Contohnya, Ya, yang bisa apa jangan yang sampai nggak bisa kayak apa? Ini bahagia banget ketawa kenceng. Jangan sampai kayak Azaitun ya. Pro, Azaitun kan bilang perempuan boleh jadi khotib di Jumatan atau jadi imam. Nggak, maksudnya ada porsi-porsinya, Mbak. Kita nggak membatasi semangat emansipasi wanita, semangat feminisme kita nggak membatasi, tapi nggak apa-apa dikontestasikan aja. Makanya kan tetap ada itu. Pemerintah bahkan memberi ruang bagi perempuan 30%. Itu bahkan dipaksakan. Kadang-kadang perempuannya nggak mau, tapi tetap disuruh sama partainya. Kita kurang orang nih, lu masuk ya, mau nggak mau ya Mbak ya? Nah, ini boleh setuju, boleh nggak setuju. Sautin aja. Mau nggak mau. Dia tiap kali gitu ngeliatnya ke gue. Banyak loh, Mbak. Itu kan yang diajak ngomong di situ. Teman saya di kampus Perjanjian dulu, pro nih kalau teman-teman saya di kampus dulu waktu di UI.
Kak lu ikut nyalek, ini ada nih di KPU gua, apa di TPS gua. Iya, soalnya partai gua dulu, nggak usah disebut, kekurangan orang, nggak nyampe 30%. buat memenuhi syarat gitu ya. Jadinya gua ikut deh. Dibiayain? Enggak, ya jadi nggak ngapa-ngapain, cuman masang muka doang. Jadi maksudnya kita membuka ruang, ya tinggal perempuannya aja mau fight sama laki-laki. Kalau tadi ngomong tadi harus dibatasi, pembatasan itu apa maksudnya? Hah? Tadi kan sempat ngomong. Nggak membatasi, proporsi. Yang penting proporsional, yang penting sesuai porsinya maksudnya. Apa proporsional? Yang penting sesuai porsinya. Jangan juga ada yang tadi ya saya bilang, yang seharusnya sudah ditetapkan imam harus laki-laki, harus seorang maskulin, iya. tiba-tiba dirubah jadi perempuan. Lantas yang imamnya ini kan keyakinan saya Mbak ya sebagai muslim. Tapi kan ini ngomongin pemerintah. Ya ini pemerintah. Kalau di pemerintah kalau di pemerintah ya silakan aja Mbak. Karena kan sekarang udah mulai ada juga kan polisi boleh jadi wanita, bahkan dilonggarin lagi yang tadinya nggak berhijab boleh berhijab sekarang masuk. Mbak tadi mau nyaut apa? Aku kali ini pro sama. Kesoalnya lihat mukanya udah gitu. Pro kan? Benar. Perlukah ada dibatasi? Enggak. Jadi tadi mau lanjutin Ya apa? jadi hukum rimba aja Mbak. Akhirnya laki-laki berkompetisi dengan perempuan berkompetisi dengan 10 laki-laki. detik lagi. Atau perempuan berkompetisi sama sesama perempuan. Enggak kontestasi 5, juga antara 4, perempuan dan 3, laki-laki. Ya kan sama-sama 1. bergagasan. Habis. Enggak gitu konsepnya. Dilanjutin. Oke, pertanyaan kedua. Tadi soalnya udah disinggung. Pada saat perempuan terkenal dengan menggunakan perasaan dan emosi dan segala macam. Betul. Sementara cowok itu kan lebih ke minum lagi dia. Minumnya banyak dia episode ini. Sementara cowok itu kan lebih yang logis, tabel hari apa segala macam kan tak aja begitu tanpa mikirin perasaan atau apa. Is it a plus or is it a minus? Oke. Plus. Dan apakah dengan perbedaan itu menjadi kontestasi? Karena kan otomatis Mas bukan orang pertama soalnya ngomong gitu. Ini berkompetisi dengan, pernahkah merasa tersaingi? Oh, pernah dong. Jujur ya. Ini buat teman-teman netizen nih. Dulu mungkin yang laki-laki bakal setuju. Belum mulai. Mungkin yang laki-laki bakal setuju. Di SD, SMP, SMA, laki-laki tuh kalah sama perempuan rajinnya. Kalah Mbak, serius. Ih, salah siapa nggak rajin? Nah, itu kan saya bilang. Makanya negara udah terbuka sekarang ini. Dengan seiring berjalannya waktu, negara berbuka. Puasa. terbuka untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan untuk mengaktualisasi dirinya di dunia kerja dimanapun itu. HIPMI ada perempuan, Semuanya. pengadilan ada perempuan, polisi ada perempuan, tentara ada perempuan, bahkan presiden kita pun pernah perempuan gitu. Perempuan Itu udah juga. salah satu aktualisasi yang bisa ditunjukkan ke masyarakat bahwa memang peran perempuan tuh sekarang memang penting gitu dan Iya. ada. Gitu. Minusnya yang tabrak lari itu dan minusnya rasa dan Tabrak emosi lari. itu apa tuh? Minusnya nih ya, mungkin kalau aku bilang justru arahnya ke plus ya. Tabrak larinya cowok itu. Bukan, perasaan emosi perempuan itu bisa untuk agak nahan-nahan yang laki-laki nih. Misalnya, laki-laki mau membuat keputusan yang cukup krusial, tetapi ditahan dengan hati perempuan. Karena kadang tuh perhati ibu bisa didengar oleh hati rakyat. Itu bener loh Mbak. Kadang tuh rakyat tuh bisa lebih kena hatinya ketika mereka mendengarkan hati kita sebagai perempuan. Jadi ketika para laki-laki ini mau membuat keputusan-keputusan krusial yang mungkin kadang-kadang agak terabas-terobos, nah yang sebagai filternya tuh sebenarnya ya dari perempuan ini. Jadi sebenarnya bukan kontestasi. Yes, ada kontestasi, tetapi di samping kontestasi itu sebetulnya tuh ada elaborasi antara perempuan dan laki-laki. Sinergi maksudnya. Sinergi. Iya. Dalam pemerintahan, Iya. dalam Cuman kan kita bicara dalam skala luas kan. Ada sinergi, ada kerjasama, ada juga kontestasi. Kalau misalkan kan kita nggak bisa milih dong, aku mau ikut ini aja, kolaborasinya aja, nggak ikut kontestasi. Nggak ada dong 30% perempuan. ya sih. Nah, jadi sebenarnya memang sudah dikasih semuanya,
pemerintah sudah terbuka, negara sudah terbuka, dunia global juga sudah terbuka, bahkan ada pesepak bola perempuan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting sesuai ininya aja sih, sesuai sama porsinya masing-masing aja. Saya jujur ya, waktu SD itu merasakan lebih senang diajarin sama ibu guru daripada bapak guru. Karena Enak aja, lebih nyaman. Lebih disayangkan. Apa? Lebih disayangkan. Nggak cuma ke saya, ke semua orang. Iya. Jadi lebih disayang maksudnya, Maksudnya lebih disayang. lebih ada attachment kan, segalak-galaknya ibu guru kadang-kadang lebih baik lah daripada bapak Satu guru. menit. Zaman dulu saya ketika udah tingkatan SMA ke atas, Pak guru tuh wah lebih enak, udah mulai seimbang. Ketika sudah kuliah ternyata lebih enak Pak dosen daripada ibu dosen. Jadi sebenarnya ada posisi-posisinya kalau menurut saya. Ini kan kita bicara sebagai masyarakat ya. Selama berproses saya menemui itu, Kak Mel. Beda-beda Jadi perempuan posisinya. itu punya rasa, memiliki emosi, itu Ya. lebih plus atau minus? Itu plus lah, plus. Tapi di porsi tertentu, di porsi yang lain, Itu banyak ngomong porsi ya, which is gue bingung. di sisi di bidang yang lain mungkin jadi bikin keputusan jadi salah. Karena seharusnya laki-laki udah 10 mau detik ngatur lagi. ini dengan rasionalitasnya, mau ngambil keputusan, tiba-tiba langsung dikagetin 5, sama celetukan 4, perempuan, nggak 3, jadi deh 2, mengambil 1. keputusan yang rasional. Habis. Aduh, padahal lagi seru. Jadi gitu, aduh, tuh kan. Oke, kita langsung aja lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Aduh. Ya, Mei ya. Pertanyaan ketiga soalnya berhubungan dengan itu. Cowok-cowok ya di episode ini tiap berhenti minum loh. Tiap berhenti minum. Teh minnya enak soalnya. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya yang masih nyambung. Ini pertanyaan yang tiba-tiba ada di kepala gue. Oke, timer. Menyambung pertanyaan tadi, perempuan pakai emosi. Terakhir kali Mas sempat bilang bahwa nggak selalu emosinya bagus atau perasaannya bagus karena ada beberapa peraturan yang memang butuh ketegasan, rasionalitas dan ketegasan sehingga kadang-kadang peraturan bisa berubah. Oke, pertanyaan nomor 3 saya adalah konon karena perempuan pakai emosi dan pakai rasa sering pengaruhkah ke keputusan yang harusnya tidak membutuhkan emosi dan rasa? Paham? Oke, go. Pasti berpengaruh sih, Mbak. Pernah mengalami? Kadang-kadang itu yang namanya kebijaksanaan. Kadang-kadang seorang raja itu mengambil keputusan di luar dari ranahnya, di luar dari hukum yang sudah ada. Itu namanya kebijaksanaan. Kalau ini diskresi ketum. Nah itu kan dipengaruhi sama emosi kan, bukan lagi rasional, bukan lagi objektif tapi subjektif. Gini deh, yang sederhana deh aku ngomongnya. Misalnya Seru nih. ada yang simple banget nih ya, analoginya misalnya gini, ada satu raja mau bertengkar dengan Raja B. Raja B. Tetapi karena ada si perempuan ini, Permaisuri lah pura-puranya ya. permaisuri Yeah. bilang, Pak, Ratunya. jangan, nanti kalau begini nanti Kasihan masyarakat. efek jangka panjangnya akan begini. Jadi kalau perempuan itu kan penuh pertimbangan kan. Akhirnya mundurlah satu step si raja ini. Akhirnya berpikir lebih panjang, akhirnya tidak terjadilah konflik antara Raja A dan Raja B. Nah, maksud aku tadi ya emosionalnya perempuan itu kadang bisa berdampak positif juga dalam mengambil keputusan si raja-raja ini gitu loh. Negatif ada? Di negatif pasti ada sih, tapi mostly lebih banyak positif karena dunia ini tuh yin dan yang, semua penyeimbang. Sepakat. Bagaimana dengan mengembalikan tadi emosinya cowok? Lebih banyak plus atau minusnya? Emosi cowok. Bisakah merubah keputusan yang harusnya menggunakan rasa? Harusnya rasional, tapi dibikin ragu-ragu sama harusnya jangan gini emosional. dong, kan ini ya gitu, rasa aduh ini kan kasihan orang ini. Akhirnya nggak rasional. Begitu udah nggak rasional, diambil keputusan dan ternyata hasilnya malah berdampak buruk. Kadang-kadang kan ada juga kayak gitu kan. Nanti ujung-ujungnya coba nggak begini, coba nggak begitu. Kamu sih. Ya mas, gue yang minum deh nih. Kamu sih gitu kan. Kadang-kadang begitu Mbak ya. Pernah nggak Mbak? Harus Mbak Melani. Nggak mau, kalian dulu. Kalian dulu. Ya kalau gitu profesional sih, profesionalisme juga harus dilihat juga di situ.
Iya. Kita sebagai perempuan kan juga harus profesional, apapun itu institusinya, apapun itu bidang yang kita jalankan sebagai perempuan, perannya ya, entah itu melibatkan perasaan atau bagaimana Kak, tetap kita harus ya profesional gitu. Aku ngambil satu contoh kasus ya, tindak pidana kekerasan seksual yang kemarin itu lama banget. Itu kan banyak dipengaruhi sama ya yang cowok rasional, yang cewek itu tapi kasihan kalau perempuan diginiin. Jadi itu korban, kan, masuk korban dia. Iya, nah itu bagaimana tuh? Kalau pada saat ngambil keputusan kan kita nggak bisa ngomong oke suara ini yang kasihannya 30% aja ya, yang rasional 70% gitu kan. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal, seberapa banyak si rasional, si rasa kasihan, si emosi berpengaruh dalam keputusan dalam prakteknya? Berapa persen? Kita nggak bisa exactly menentukan persentasenya, Mbak. Cuman pasti ada pengaruhnya. Makanya rasional, laki-laki itu mengajarkan perempuan untuk rasional, dan ini udah terjadi bertahun-tahun. Dan sementara perempuan mengajarkan laki-laki untuk merasa, dan ini udah terjadi bertahun-tahun. Makanya adalah laki-laki yang keibu-ibuan, adalah perempuan yang feminin gitu ininya kan. Kecowok-cowokan, ke maco-macoan. Ya, ke maco-macoan. 10 detik lagi. Maskulin. Jadi sebenarnya kan itu udah merupakan hasil 5, dari proses 3, peradaban manusia. Berarti harusnya 50-50 tuh ya. Habis. Berarti harusnya itu 50-50. Oke, pertanyaan terakhir. Lo mau nanya? Oh, ini masih di babak yang sama? Masih di babak yang sama, ini pertanyaan keempat, ini babak ini. keempat. Babak keempat dari tema ini. Oke. Timer. Menurut kalian seberapa jauh isu yang terjadi selama ini ya, isu perempuan sering diwakili oleh laki? Baru ini kan baru belakangan nih, perempuan 30% itu juga belum tentu benar-benar dalam satu pengambilan keputusan 30% yang ikut. Seberapa jauh isu perempuan itu sebenarnya bisa diwakilkan oleh laki-laki? Go. Timer. I give it to you. Apaan? Boleh. Mas Gamal duluan. Oke. Kan banyak isu perempuan, banyak ya. Tadi lah kekerasan seksual, atau kita lagi ngomong buruh pabrik, atau buruh perempuan atau apapun. Ya, Ngomong sebenarnya libur, kita kenapa perempuan nih, soalnya kita menjelaskan menstruasi itu rasanya apa loh, tentu cowok bisa rasain. Iya. Seberapa jauh isu perempuan bisa diwakilkan oleh cowok? Sebenarnya kalau bicara kayak begitu ya, Mbak ya, banyakan laki-laki yang menggunakan akalnya, menggunakan rasionalitasnya itu memihak pada perempuan. Udahlah perempuan di rumah aja, biar kamu nggak mengalami yang namanya kerasnya dicopet, kerasnya dirampok, kerasnya matahari, kan gitu-gitu Mbak, rasional kan. Yang perempuan banget ternyata. Udahlah kamu kamu ngurus anak aja lah. Kalau jadi laki gue bisa bacot. Kamu ngurus anak aja lah, biar anak Kayak kita, semua laki bisa ganti ban mobil. biar anak kita pinter dan sebagainya, karena ibu adalah madrasah pertama anak-anak. Sebenarnya kan itu mengedepankan rasionalitasnya laki-laki kan. Kenapa akhirnya udah laki-laki yang berburu, perempuan yang menjaga wilayah. Sorry, itu kayak menganggap perempuan gak mampu gak sih sebenarnya? Iya. Lanjut Mbak. Nggak bisa gitu. Kompor Mbak. Ya saat itu kan Nggak bisa gitu dong. Saya netral. Zaman dulu kan ngeri banget, baru-baru semua laki-laki kan. Komporin. Demi bertahan hidup, demi Biar seru survive-nya, berantem aja, Pak. mempertahankan wilayah, mempertahankan rakyat dan keluarganya, mereka berperang, menumpahkan darah. Ya tapi kan kita udah nggak di negara Wakanda lagi. Nah kan, makanya kan Kita ada ini perkembangan, Jangan dipisahin. ada perkembangan peradaban gitu loh Mbak. Ini geser dikit. kita nih udah Terusnya mindahin sangat gelas dulu, modernisasi, bahaya. even kita tuh sudah masuk ke 4.0. Ya betul. Oke. Jadi kayaknya kalau yang tadi Gama sampaikan Cocok, tuh Mbak. itu udah zaman dulu banget, Iya, nenek zaman moyang dulu. kita banget. Nah. Nggak Nah, bisa gitu. jadi ada pergeseran nih Mbak, dari yang laki-laki semua, urusan laki-laki semua, jadi lebih merata, ya kan? Oke. Zaman sekarang kan saya bilang tadi, negara dan peradaban itu udah mulai terbuka sama perempuan karena sudah berhasil menciptakan ekosistem yang aman bagi perempuan beraktivitas. Makanya adalah Kak Indah, adalah Kak Melani, adalah MC perempuan, adalah pembaca kebulatan tekad AMPI perempuan. Jadi sebenarnya nggak masalah. Jadi 1 menit lagi tuh. laki-laki itu rasional. Begitu lihat peradabannya nggak
nggak friendly untuk perempuan, mereka akan Nggak menahan. friendly untuk perempuan tuh apa ya maksudnya? Ya, Mbak, lu tuh yang harus waktu zaman komplain, Mbak. dulu, waktu zaman dulu, Mbak. Kan kita bicara zaman dulu kan. Peradaban kan selalu berkembang dari zaman Nabi Adam sampai hari ini kan. Hari ini berkembang sampai ke titik keamanan bagi perempuan untuk berekspresi, untuk mengaktualisasi diri itu aman, terjamin. Mbak, menurut lo bisa isu lo diwakilkan oleh pria? Isu-isu yang berhubungan perempuan? Isu-isu tuh dalam artian Apa aja isu perempuan? Isu Kan perempuan, kebanyakan tapi- sama ini walaupun perempuannya cuma 30%, jadi banyak diwakilkan oleh laki. Ayo, menurut bisa nggak, Mbak? tetap harus perempuan sih, Mbak. Iya kan? 10 detik. Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Nggak Sama bisa sekali nggak laki-laki. bisa diwakilin. Enggak. 5, 4, Enggak. 3, 2, 1. Ada porsinya, Mbak. Habis. Ada porsinya. Porsi lagi. Kita dua genre Saya berbeda. sudah pertanyaan Iya. keempat. Simpulan. Nggak tahu, udah saya nonton orang berantem aja hari ini. Seru. Iya, jadi bagaimanapun emang itu mungkin ada terciptanya buku Women from Mars, Men from Women from Venus, itu apalah beda. satu dari pokoknya Nggak wanita bisa dan pria itu dari planet yang berbeda. terwakilkan. Tapi yang pasti isu perempuan dan isu laki itu berbeda karena perempuan mungkin sulit untuk memahami Salam. egonya mereka. Makasih. Gitu kan gue iya. Baik. Dia nggak bisa Adil memahami ya, egonya. pronya ganti-gantian nih. Sebentar dia tidak bisa memahami egonya pria. Sebenarnya pria juga tidak bisa. Ya kami mendukung ibu-ibu harus diliburkan pada saat hamil. Dia juga nggak tahu rasanya hamil kayak apa. Yes. Pada dasarnya butuh perempuan untuk hadir di isu perempuan. Menurut saya. Tapi kalau masnya akan selalu bilang semua berjalan Sesuai linear porsinya. sesuai dengan porsinya. Kita bertemu lagi di 4 babak berikutnya. Golkar nomor 4.